Apaan tuh? Apaan tuh? Ay naon, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tapi emang itu jadi sindrom sekarang tuh. Heeh. Orang akhirnya gak mau nanya ke siapapun gara-gara si Cepmek itu. Jadi traumanya. Takut ketika orang nanya, ini jam berapa? Kamu nanya. Lewat daripada liar rumahnya mending oke. Yuk ngobrol di acara podcast Mamang ala Hampura. Kebablasan tadi gara-gara si Cepmek, orang akhirnya menjadi tidak pede untuk bertanya kepada siapapun. Jangankan mana emangnya nu batur si Cepmek oke kan emosi gitu-gitu kayaknya jadi senjata makan tuan gitu. Memang sih benar viral pisan eta emang. Ya. Sampai kemarin orang sengaja muka YouTube. Yes. Aya lagu dangdut judulnya Kamu Nanya gitu. Wah, aya aslinya apa sorangan dangdut ya di Indonesia emang gitu. Pokoknya mah kata-kata viral pasti ya ya dangdut lah gitu. Jadi sudahlah gitu. Kita nyiptain aja gitu. Naonnya orang gel gitu. Yalah orang ikannya kamu nanya atau naon ya gitu. Tapi naon jadi bareng tapinya. Gini Mang, naon. Orang ternyata ya baru tahu bahwa si sosok Alif kan namanya. Sosok Alif ini sering memperagakan atau menirukan atau mengimpersonate banyak orang, banyak karakter. Tapi yang meledaknya adalah yang itu, yang si Dilan. Yang boomingnya si Dilan. Ternyata dilihat, oh di podcast, podcast siapa ya? Di channel YouTube siapa lupa lagi. Dia sebetulnya ternyata banyak mengimpersonate banyak karakter, cuman yang kebetulan meledaknya adalah Dilan gitu. Seperti lamun orang kenapa Gilang Dirga gitu. Nah, terus si Rina Nos ya juga itu kan sama-sama tukang interpersonate di Inter Milan ya. Lain beda deh. Jadi si Cepmek oge sama gitu. Iya. Interpersonate-nya banyak karakternya, cuman yang meledak itu. Tapi ngomongin yang banyak tapinya orang. Ngomongin yang viral, ada kejadian yang cukup viral juga, booming juga ini Mang. Jadi trending topik. Bahkan banyak konten kreator di YouTube yang membedah kejadian atau kasus ini. Makanya orang ngiluan. Sama orang oke lah ya. Supaya orangnya kan selamat ketinggalan informasi ya. Terus orangnya up to date gitu ngebantu nyampaikan informasi seputar tadi hal-hal yang viral khususnya untuk bakal dibahas kurang enak kan ya. Ya, salah satunya yaitu kejadian meninggalnya 4 orang ya. Betul. 4 orang satu keluarga di Kalideres. Yang masih proses sekarang. Jadi misteri tetap masih tetap jadi misteri. Masih di itu Mang dikasih polis lain. Jadi masih proses investigasi gitu. Oke. Menguak tabir apakah yang terjadi sebenarnya. Kayak Penny Rose maneh. Setajam arit. Tajam kuku. Nah, tapi untuk sedikit memflashback nih Mang, memflashback dulur-dulur Mamang yang gak mungkin sih kalau gak tahu lah ya, pasti semua tahu. Memflashback kejadian yang seperti apa nih kejadiannya, bahwa di salah satu rumah di Kalideres tepatnya ditemukan mayat 4 orang ya. Yang sekeluarga meninggal mengering dengan kondisi kering lah ya. Dan ini setelah beberapa minggu ya kalau gak salah sama warganya itu kecium bau yang gak enak lah gitulah. Berawal dari ini Mang petugas PLN yang mau ngecek betul nggak tahu mau ngecek listriknya, nggak mau memutuskan karena kan katanya sudah 3 bulan belum bayar listrik. Betul. Jadi berinisiatif untuk mendatangi rumah tersebut, tapi pas datang ternyata tercium bau busuk lah ya sehingga melapor ke pihak RT. Nah dari sanalah pihak RT melapor ke kepolisian kan kalau salah ya. Melapor datangi dan terkejutlah ternyata sudah terdapat 4 mayat pada rumah tersebut dalam keadaan dan tempat yang berbeda-beda ya kalau nggak salah. Nah
kejadiannya seperti itulah kurang lebih ya untuk dulur mamang. Ini kita hanya memflashback saja. Betul. Dan sebenarnya orang yakin Mang sudah pada tahu lah gitu di TV kan enak di berita bahkan ngelekin kasus Sambo gitu berita itu gitu. Tapi mungkin gak sih ini bagi netizen plus 62 yang suka konspirasi banyak yang ngomong ini mah nutupan kasus Pinkan Sambo. Ya pasti kadang-kadang sih netizen pasti ada. Iya ada kan ya. Tapi menurut Rama ente sih cuman karena kan kemarin kasus yang Sambo itu diberhentikan dulu karena ada perhelatan G20 Mang. Bisa nyambung gadinya nya. Orang ngerti. Orang baru tahu asli itu. Asli nah, sidang Sambo itu ditunda dulu. Atau ya mau fokus dulu ke polisi di sananya itu ke G20. Enggak Mang, mungkin kita positif aja. Kan G20 itu butuh pengamanan. Yang ekstra kan karena melibatkan petinggi negara nih, banyak petinggi negara yang datang sehingga para polisi, ayo sekompi yuk kita amanin dulu gitu. Iya. Karena itu kan atas nama negaranya beda betul. Gitu. Sehingga berteriak nih jaksa sama hakim itu. Lah ini gimana? Maaf bos, di hold dulu ya. Libur lah gitu. Kita ngamanin dulu G20 gitu. Positifnya Mang ya. Bukan tanpa alasan. Di hold dulu tuh. Gitu. Ya yakin ada alasan. Jadi tadi kita termasuk berita Mang di TV pastilah ramai kan. Ramai, betul. Kecuali lamun dulu Mamang Lateh can boga set top box gitu. Alah, jadi kan bener. bisa nonton TV. Jadi keingetan orang can beli set top box. Orangnya acan sudah. Tapi untung orang di Garut kan masih aman ya. Masih aman ya. Jabodetabek gitu ya. Sambungnya. Iya. Lamun boga set box atau sana gitu. Iya. Tapi tenang lah. Nunggu bantuan sih orang mah. Dasar plus 262. Tapi walaupun dulu memang mungkin TV-nya belum bisa nyala lagi karena belum punya set top box. Untuk yang sudah berlaku digitalnya kan aya podcast Mamang. Sih peres. Jawa Baratnya bisa ngebantu ya. Nah, jadi pohon deh orang ngebantu. Tadinya masalah itu STB. Tadi terkait masalah penemuan mayat tadi. Banyak spekulasi Mang, spekulasi liar ataupun konspirasi lah gitunya yang dipikirkan oleh yang muncul di permukaan gitulah. Tapi faktanya nih Mang kan sudah disebutin nih sama pihak kepolisian bahwa ada fakta-fakta yang ditemukan di TKP. Yang paling yang paling disorot adalah adanya ditemukan lilin merah. Lilin merah di lokasi kejadian. Nah, mungkin selain lilin merah itu juga ada kapur baru, sebutin aja dulu ya. Terus ada apa lagi Mang? Bedak bayi. Ya. Nah, ini terus, ada 3 ya berarti ya? 3. Terus lamun misalnya tadi Mang lilin merah. Ya. Kira-kira buat apa lilin merahnya? Menurut orang lilin itu lah ya, terlepas merah atau putih. Orang kan nu putih biasanya di bukananya. Jarang lilin. Biasanya sih nu merah-merah mah di kayaknya di tempat tertentu gitu kan ya. Anda ingin nyebut kelenteng? Ya, pernah lihat kan bener. Iya, kelenteng mah kan di atas merah. Posisinya Mang. Lilinnya kan merah gitu. Tengah anjing deh. Kurang jokes nanti payu. Kelenteng kan posisinya di atas. Kenteng. Tak itu atuh. Aing tara payu wae ngejokes di podcast geuleuh urang. Urang loading ya. Serius teuing baca materi sih. Oke, kembali Mang. Menurut orang ya lilin merah itu orang garis bawahi dulu fungsinya lilin untuk menerangi. Benar. Itu dulu karena kan faktanya beberapa bulan listrik dari rumah korban ini itu mau diputus. Bahkan kan yang wanita itu korban yang wanita DF ya. DF itu sempat berkomunikasi dengan Pak RT karena Pak RT mengingatkan. Neng, itu listriknya bayar dulu, katanya mau diputus sama PLN. Nah, itu justru jadi komunikasi terakhir sama korban Pak RT itu. Nah, dibalaslah dengan si DF ini bahwa
ya gak apa-apa emang mau diputus katanya. Sengaja gitu. Sengaja. Nah itu jadi komunikasi terakhir sehingga bagi orang lilin itu mungkin untuk penerangan, Mang. Walaupun yang beredar sekarang itu banyak konspirasi Mangnya. Ya. Dengan yang dihubungkan dengan hal-hal mistis, betul, kan, betul. Misalnya babi ngepet berarti kan itu mungkinnya di kota Mang. Pak RT mungkinnya nu ngiderna. Diomongin mana Pak RT. Atau misalnya selain hal-hal mistis lah gitu ya. Kata seperti pesugihan seperti apa kan ayalah nunya pasti ada yang berasumsi seperti itu, tapi pasti ada. Kalau kita kembalikan tadi ke salah satu fungsi lilin, bener cek mana sebagai bukti fungsi penerangan, apalagi diperkuat dengan tadi bahwa memang listriknya itu berniat untuk dipadamkan, diputuskan. Walaupun diputuskan nopelan dia mereka sudah pasrah. Sebenarnya mereka sudah prepare lah gitu. Betul. Jadi dengan misalnya nanti listriknya diputus, kayak lilin gitu. Betul, nu beureum teh. Gitu. Nah, itu komunikasi terakhir ya Pak RT dengan salah satu korban yang ada di rumah tersebut. Nah, ada barang bukti satu lagi yang belum ini Mang, yang belum sebutin. Itu banyaknya bon pesanan makanan dan bon pembelian bedak bayi. Tadi kan bedak bayi udah disebutin ya. Bon itu jadi ternyata dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian setelah olah TKP gitu. Nah untuk barang bukti yang kedua adanya kapur barus Mang. Kamper gitunya ya. Nama. Dan orang faktanya bagi orang bodoh orang baru tahu ternyata kapur barus itu adalah kamper. Memang kampret orang. Baru tahu bahwa kapur barus itu kamper. Oh iya. Lain disangkana kapur ajaib benernya. merek bagus. Mana ya sirum di buleudan. Jadi lireun terkurung sirumnya. Tapi emang bener, emang kapur barus tuh apa sih Mang sebenarnya kalau dari fungsinya gitu? Yang orang tahu kapur barus itu kalau dulu Mangnya di zaman baheula gitu itu jadi salah satu apa namanya teh? Kayak pewangi gitu. Pewangi pakaian. Selain dauni. Boleh mah can aya dauni. Oh, can aya dauni. Molto. Boleh. Can aya. Aslina ieu mah jadi di zaman baheula mah. Anda hirup di zaman berapa, Mang? Di tahun 80-an. Oh, 80-an. Di tahun 80-an pastilah apalagi di lemur-lemur gitu ya. Hampir di setiap di setiap lemari baju itu pakaian aya kapur barus atau kamper sebagai pewangi itu, tapi di sana tidak hanya sebagai misalnya fungsi sebagai pewangi saja, tetapi juga sebagai istilahnya anti rayap, anti aging, anti rayap, punya lemari ngokolotan, ngolotan itu lemari, anti rayap, kemudian anti apa itu teh, anti akne, karena teh cungunguk. Oh kecewa. Jadi apa binatang-binatang anu bisa ngerusak kena baju gitu kan, jadi suasananya aroma di lemari kan bau kan, bau kamper otomatis kan mau arah raya gitu. Jadi eta dua hal fungsi nama. Jadi tapi sih orang tak habis pikirnya kalau lama memang lebih menggunakan kamper teh sebagai pewangi pewangi baju lah kita murah mah karunna lah ya mah kita ganti dauni mah gitu. Gitu ya. Tapi kan namanya seiring berjalan waktu kamper oke kan digunakan untuk hal-hal yang di luar itu sebetulnya mah. Contohnya kalau di dunia modern atau di zaman ayeuna itu kamper itu digunakan untuk pengharum ruangan yang katakanlah jorok-jorok misalnya di WC atau di tempat-tempat yang sedikit ini gitu berbau lah gitu. Tapi orang emang sering menemukan Mang kamper yang segede bola tenis meja itu di WC. Gulungan di WC. Jadi itu mungkinnya informasi alih fungsi atau apa ya istilahnya? Degradasi fungsi gitu. Halo bahasana anjir. Pejabat pisan alih fungsi. Lahan sebenarnya alih fungsi. Ini namanya sesuatu dulu mah digunakan di sini. Rasanya seperti ini gitu nya. Itu alih fungsi. Bener. Alih fungsi kan. Orang kenapa berpikiran alih fungsi itu pejabat? Karena mereka suka bilangnya seperti itu, Mang. Kalau di pidato kita alih fungsikan tempat ini. Ternyata
kapur barus juga bisa jadi dulu kesana teh sebagai pengharum WC pakaian. Nah sekarang mah menjadi pengharum ruangan dan ada yang paling ngeri mang. Ya. Itu bukan pengharum maksudnya penghilang bau tidak sedap untuk mayat lah. Iya. Gitu. Karena memang orang dulu pernah ikut training sholat jenazah dan di realita kehidupan memang itu ditabur di kafan tuh. Jadi menghilangkan bau lah gitu. Nah berarti cocokologinya begini mungkin ya bagi dulur mamang yang suka konspirasi bisa jadi gak bahwa kapur barus itu untuk menghilangkan aroma tidak sedap di rumah tersebut sehingga disimpanlah kapur barus tersebut. Karena kan ditemukan fakta bahwa kapur barus itu ada di meja ketika salah satu korban juga di sana posisinya. Bahkan di wadah gitu, di mangkok gitu. Yes, di mangkok. Terus orang nonton channelnya Nancy Judge, dia bahkan membedah bahwa ada tetangganya yang mencium aroma bau busuk itu di bulan Februari. Coba bayangkan. Jauh kan? Jauh ya. Entah kemarin itu bau di mayat September apa. Kan, ya, September Februari kan. ke September berapa bulan kan? Hitunglah. Lama kan? Lama lumayan, 6 bulan lah kurang lebih. 6 bulan. Tapi nggak tahu itu juga apakah itu bau sampah? Ya, bisa jadi. Ada informasi juga Mang ternyata di belakang rumah itu banyak tumpukan sampah juga kan? Nah, itu atau mungkin tetangganya mencium baunya itu di pagi hari yang posisinya dia belum mandi, belum gosok gigi. Antara mulut dan hidung kan deket. Itu bau serangan gitu ya. Bisa jadi. Jadi ketika diwawancarai, ketika diwawancarai misalkan sama salah satu stasiun TV, Anda mencium bau itu dari bulan kapan? Oh iya, saya bulan Februari itu udah mencium bau gitu. Tapi ketika ditanya seperti itu wartawan ya nyatat aja. Atau mungkin belum beres kalimatnya. Tapi katang saya ngecium baunya. Ngecium baunya ketika saya belum mandi, belum sikat gigi gitu mungkin. Bisa jadi lah. Tetangga. Jadi tadi dulu kedua teh kapur barus atau kamper atau kamper. Yang ketiga ditemukan juga bedak bayi. Nah, ini tadi kan orang sempat nyebutin bahwa selain 3 barang bukti yang kita sebutin tadi, ini termasuk barang bedak bayi, ditemukan pula bon pembelian bedak bayi dalam jumlah yang banyak. Selain memang pembelian struk pembelian ini makanan. Kira-kira untuk apa Mang? Perasaan kan kalau dari berita yang kita tonton gitu ya tidak ada bayi kan di sana. Iya. Nah, ini juga masih menjadi teori teori konspirasi yang liar di netizen kita bahwa bedak bayi ini ternyata faktanya ini masih menurut penemuan dari Nancy Judge channelnya Nancy Judge, orang mengutip dari salah seorang neroris itu para penonton atau para penikmat konten dari si Nancy Judge, disebutnya neroris. Gimana katanya? Menurut seorang neroris ini Mas Ariyanto menyebutkan bahwa justru bedak ini adalah diduga penyebab kematian dari keempat orang tersebut yang ada di Kalideres. Kok bisa? Karena mereka si Mas Ari ini si Mas Ari menguraikan bahkan bedak bayi zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kandungan bedak bayi di zaman dulu itu tidak ramah lingkungan lah sebutnya. Bener kan? Bisa beracun gitu kan? Karena bener kata si Mas Ari ini, justru bedak bayi ini adalah kategori racun yang tidak dikategori dalam racun. Jadi kumaha tuh? Aku racun tapi mungkin gini. Racun yang tidak masuk kategori racun berbahaya kan? Gitu. Kan pada umumnya racun itu berbahaya kan ya. Tapi mungkin ada racun tidak berbahaya. Naon bentuknya? Ini mungkin bedak bayi. Nah, kalau secara kimia ada istilah
kandungan B3. B3. Racun, Mang. Oh iya. Kalau B2 bagong. Bagong. Bener asli. B2 itu babi. Iya. Asli. Namun B1 apa ya? Tapi saya tahu orang B2 dan B3. Beku itu B1. Oh, Beku apa beku? Ya, bagong kene. Tapi emang orang lah hubungan racun jeung bedak bayi gitunya. Padahal kan saya ingat orang gitunya, bedak bayi itu jadi pakai kan bayi. Terus orang berbeda jujurnya pernah pakai bedak bayi sebagai obat gitu, obat kulit. Iya, obat mana pernah ngalaman tuh? Lain, palangkakan ya gini kan. Iya. Lembab gitu. Herosin, man. Herosin. Orang pernah beli bedak herosin. Gatal-gatal. Merek eta mah. Iya, bedak herosin. Betul, memang betul. Fungsi dari bedak itu adalah menyerap air. Ya, salah satunya fungsi dari bedak itu ada kandungan lah kimianya, orang tak apal apa gitu. Nanti bisa di searching lah Dulur Mamang. Kandungan dalam bedak bayi itu adalah untuk menyerap air. Nah, tadi orang nyebutin bahwa kandungan bedak bayi zaman dahulu dengan sekarang yang lebih biogreen lah ya istilahnya. Kalau bedak zaman dulu itu kandungannya tidak biogreen lah ya. Itu ada kandungan yang berbahaya lah ya, tapi tidak dikategorikan dengan sebagai racun B3 tadi. Nah, dengan adanya dan dengan kemajuan teknologi sekarang, bedak bayi zaman sekarang itu lebih ramah lingkungan. Artinya begini, Mang. Di dalam kandungan bedak bayi itu ada namanya corn starch. Kalau bahasa Indonesia itu pati jagung. Oh, pati jagung. Ini juga terkandung dalam apa namanya untuk maizena itu tepung maizena. Nah, ada ini pati jagung. Oh iya. Ada tepung maizena kan samanya itu kayak bedak bayi lah sama-sama hampir teksturnya gitu. Iya, kandungannya sama lah, ada pati jagung. Nah, si pati jagung ini juga, Mang, ternyata ada di dalam kandungan racun tikus. Nah, racun tikus zaman sekarang itu lebih ramah lingkungan dibanding dengan racun tikus yang zaman dulu. Kita harus nyari dulu ini bangkainya di mana, sumber bangkainya. Nah, racun zaman sekarang gampang untuk mencari tikus yang mati. Karena racun zaman sekarang ada salah satu bahannya itu cornstarch itu untuk menyerap kandungan air yang ada di dalam tubuh sehingga tikus. Tubuh tikus ini kita bahas racun tikus dulu ya karena nanti kita nyambung ke bedak bayi. Nah, ada racun tikus yang memakai bahan cornstarch ini atau pati jagung ini untuk fungsinya itu untuk menyerap kandungan air yang ada di dalam tubuh tikus. Sehingga nanti si tikus itu akan gejala awalnya kerongkongannya akan terasa panas. Ya. Setelah itu akan merasa haus. Ya, sehingga apal bebeja ka urang tikus. Anaang. Minta cai gitu ya. Anaang 5.000-an. Genep ribu di urang. Genep ribu. Naik sanggeus tahun kamari. Nah, gejalanya itu tenggorokan panas, terus haus, sehingga nanti si tikus ini akan mencari sumber air. Nah, di sanalah kenapa disebut biogreen itu, karena dalam proses untuk menemukan bangkai tikus ini gampang, tinggal kita cari aja sumber air terdekat di mana kita menabur racun tersebut. Air sedekat di mana itu? Ya, bisa. Nah, teori lain lagi emang jika nama tadi dengan perbedaan bahan racun tikus bisa wae merenya pandangan orang bahwa lamun racun tikus nu dulu makanya ketika orang ngasih racun ke tikus dia bakal mati dengan meninggalkan bau gitunya. Ya, maksudnya mati meninggal bau, matinya di mana aja, Mang. Gak langsung ke deteksi gitu. Terus dinamatin lagi kan pasti bakal baunya. Yes. Tapi logis kalau misalnya tadi ketika misalnya racun tikus yang baru diberikan ke tikus dia mati tidak akan meninggalkan bau atau jadikan kering gitu. Iya. Bisa kan ya juga masuk. Nah, makanya kan tadi kurang disebut bahwa kandungan di racun tikus itu salah satu kandungan ada pati jagung itu adalah itu, Mang, untuk membuat kering si tubuhnya itu gitu sehingga kan butuh cairan.
otomatis si tikus akan mencari sumber air sehingga dekat. Dekat. Ya, sumber air sudah dekat. Sehingga gampang kita sebagai pemilik rumah misalkan menabur tikus, oh paling ini mah di WC dan bisa dibuktikan nanti. Deket dispenser meren. Atau deket termos, bisa kan ya? Kan sumber air. Lain di WC unggul. Dekat tepi. Bisa. Nyawa-nyawa di kerengseng gitu nya. Ya, kerengseng. Kerengseng itu apa? Panahuran cai. Oh, panahuran cai, ya. Cuma di lembur gitu. Nah, gitu, Mang. Nah, relate-nya atau hubungannya dengan bedak bayi itu adalah ternyata bedak bayi yang sekarang lebih ramah lingkungan, lebih biogreen, ada kandungan yang sama pada racun tikus. Sehingga menurut Mas Arianto ini ada hubungannya antara bedak bayi, terus ya ditemukannya bedak bayi, pembelian bedak bayi, bisa jadi ya. Ini dugaan juga sih sebetulnya ya, karena kita juga nggak tahu ini penyebabnya seperti apa kita dan masih dalam penyelidikan. Betul. Nah, di dalam bedak bayi yang zaman sekarang ada kandungan yang sama dengan racun tikus yang biogreen itu, yang lebih ramah lingkungan, yaitu adanya pati jagung tadi. Gitu, Mang, sebetulnya hubungan antara racun tikus dengan bedak bayi. Nah, dugaannya kemungkinan meninggalnya itu karena mengkonsumsi bedak bayi. Ini baru secara sengaja gitu. Ya mungkin karena kan ada fakta juga bahwa ada histori sebelumnya memang dia pesan sengaja kan, pesan ada bukti nota bedak bayi. Kalau misalnya dalam jumlah banyak, Mang. Betul. Ada kalau misalnya memang tidak ada tujuan, misalnya untuk apa, mungkin pesan kan? Ya. Gitu kan bisa. Pasti. Dan ada fakta juga bahwa keluarga ini dalam kesulitan ekonominya, karena menurut saudaranya itu memang ada masalah dengan ekonominya. Nah, faktanya juga kan keluarga ini memiliki mobil dan motor. Dan kendaraan tersebut tidak ada kan, sempat dinyatakan bahwa ini mah di modus pencurian aja. Dan padahal tidak adanya bukti kekerasan, justru pembunuhan dan perampokan terhadap korban ketika dilakukan otopsi. Nah, penemuan yang menurut orang ada hubungannya dengan bedak bayi itu adalah bahwa kondisi dari 4 mayat ini dengan posisi usus yang kering. Nah, mungkin tadi gitu. Hubungannya dengan bedak bayi mungkin lah. Mungkin ini ya. Kita gak tahu juga. Jadi ada asumsi yang katakanlah mereka sengaja. Dengan sengaja mungkin ya. Bunuh diri gitu atau apa ya ujung-ujungnya. Ya kalau misalnya gini Mang, kalau misalnya tadi dia mengkonsumsi bedak bayi untuk sebagai ganti makanan, tidak logis kan ya? Tapi bisa jadi itu sebagai salah satu cara untuk bunuh diri mungkin karena gak tau lah, ini terlalu liar ya konspirasinya. Tapi tadi Mang kalau misalnya dikatakan tuh dia memakan gitunya, kan katanya tidak ada sisa makanan. Tidak ada, betul. Kenapa bisa seperti itu kira-kira? Karena tadi terserap terserap oleh kandungan bedak bayi, bahwa tadi itu saya lupa lagi. Terserap oleh kandungan bedak bayi tadi lah ya, gue bolak-balik atau Mang orang ya. Kita orang ingat tentang jadi pernah orangnya nonton salah satu channel YouTube. Ketika misalnya seseorang bukan mengkonsumsi atunya menelan itulah, karena kan tidak boleh katanya bukan makanan, menelan si bedak bayi itu dia akan membuat ususnya itu istilahnya merasa kenyang gitu Mang. Jadi tadi kan dia akan menarik si cairan, menyerap cairan yang ada di dalam tubuhnya, sehingga dia akan mengembang gitu, mengisi semua rongga-rongga di dalam perut ini, sehingga menimbulkan rasa kenyang. Tapi sekaligus akan menimbulkan rasa dehidrasi. Atau istilahnya dehidrasi tadi jika beri dan mengatakan gitu. Tulus gitulah. Jadi dehidrasi memang
kekurangan cairan yang akan menimbulkan kan jadi lemas, pusing dan sebagainya kan bisa itu menimbulkan hingga berakhir mungkin kematian. Gitu. Terus ada fakta unik emang tadi disebutkan ku maneh bahwa bahan biogreen dari bedak bayi itu ternyata walaupun itu racun gitu ya, tapi dia bisa terurai sendiri dengan adanya bakteri yang ada dalam tubuh kita. Kan di dalam ususnya orang di dalam tubuh banyak bakterinya. Dan salah satu fungsi bakteri itu nanti dia bisa akan memakan lagi si bedak bayi tadi tersebut gitu, sehingga bisa jadi logisnya ketika misal dia menelan bedak bayi tapi kok di dalam ususnya tidak ada. Itu karena mungkin tadi ada bakteri-bakteri yang memakan si bedak bayi tadi dan karena bahannya tadi mudah dicerna oleh bakteri-bakteri. Benar. Ini kita masih juga dugaan sih gitu. Dugaan ya, cocokologi lah ya istilahnya. Meskipun kita diperkuat dengan data-data dan fakta-fakta yang ada, ini juga masih dugaan, belum pasti. Tetap nanti kita serahkan ke hasil investigasi dari pihak yang berwenang atau polisi gitu. Betul. Tapi orang menyimpulkan makanya namun beberapa hal, kalaulah tadi keluarga ini memang berniat untuk mengakhiri hidup dengan cara seperti itu, tentu ini sesuatu yang salah. Betul. Karena orang kita tahu semua agama melarang yang namanya mengakhiri hidup atau bunuh diri. Jangan sampai istilahnya karena permasalahan duniawi yang hanya sebetulnya di dunia itu kan sekedar sekejap gitu makanya sakedeng gitu ya. Singgah. Ulah sampai orang mengorbankan tadi kehidupan akhirat yang langgeng gitulah, yang lama gitu ya. Betul. Karena kalau berpikir malah orang mengorbankan hal kecil dengan hal besar gitu. Sangat tidak adil gitu. Jadi sangat tidak patut untuk dicontoh gitu ya. Selain dosa, justru itu merugikan kita di masa yang akan datang gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya ini kasusnya karena masalah ekonomi. Tadi kalau orang berita kalau orang dengar berita memang hubungan antara keluarga itu tidak harmonis gitu ya. Sampai bertahun-tahun 5 tahun berkomunikasi. Jadi baik dengan keluarga ataupun dengan lingkungan sekitar. Karena kita pada dasarnya kan manusia ini makhluk sosial. Pasti kita bakal butuh yang namanya orang lain. Jadi di sini poin penting bahwa kita tetap harus menjaga komunikasi dengan baik keluarga ataupun dengan masyarakat. Nah, sehingga ketika misalnya kita ada kesulitan baik dalam ekonomi, kemudian makan atau hal yang lainnya, kita bisa minta bantuan gitu ke warga atau ke keluarga kita. Dan kalaupun misalnya emang kita malu, kadang-kadang ada kondisi kan ya. Kalau gengsi mang kalau kesan minta itu apalagi ada hutang misalnya kan mau nginjem lagi hutang yang lama juga belum dibayar atau misalnya minta ke tetangga terus-terusan kan jadi malunya, apalagi tadi kalau misalnya kita termasuk orang yang malu maluan, mau bilang maluan besar kemaluan memiliki rasa malu yang tinggi gitu kan ya. Itu kan jadi masalah ogenya. Tapi sebetulnya jangan istilahnya sepintas pemikiran lagi langsung pendek yang negatif gitu ya. Kita harus juga tahu bahwa kita ini kan punya pemerintah, kita negara hukum gitu ya. Nah, kita sebagai warga negara punya hak, dan negara pun nanti pemerintah punya kewajiban ketika misalnya ada warga atau kita pribadi misalnya tidak mengalami kesulitan dalam ekonomi, katakanlah tidak punya makan atau misalnya dalam posisi yang sulit lah gitu yang itu kita tidak ada jalan keluar lagi, maka tidak ada salahnya kita meminta bantuan pemerintah. Di sana di sekitar kita kan ada aparat setempat lah, aparat betul sebagai wakil pemerintah pusat kan ada Pak RT, Pak RW. Nah, gunakanlah itu. Jadi kita ngobrol dengan Pak RT, Pak RW atau misalnya dengan pihak desa atau dinas sosial masing-masing tempat gitu ya. Untuk istilahnya sampaikanlah keluhan kita seperti apa, dan yakin mereka pun akan membantu karena negara tadi jelas memiliki kewajiban untuk membantu warganya yang kesulitan, dan budgetingnya itu pun orang apa memangnya informasinya ayah gitu. Ada dana khusus. Misalnya gini, ada yang kebakaran kan pemerintah turun kan untuk membantu. Misalnya ada yang kena bencana kan ada. Termasuk itu pun sebenarnya untuk kalau misalnya kita ada bencana kelaparan, itu ada dananya. Berarti tidak dilihat dari kondisi ketika itu,
misalkan nih, oh ini mah kelihatannya mampu soalnya dilihat dari rumahnya. Iya. Gak lihat itu. Tidak, intinya mah kembali ke real life-nya, kondisi hidupnya kondisi karena apalagi memang dengan ekonomi yang serba sulit sekarang gitu ya. Pasca pandemi lah ya. Udah pandemi lama, kemudian ekonomi kita semakin naik gitu ya. Pastilah yang namanya kesulitan itu tidak selalu menimpa katakanlah rumahnya yang sederhananya. Mungkin bisa jadi seperti kasus ini, walaupun dia rumahnya tergolong katakanlah termasuk elit gitu ya. Tapi ya bisa wae kan masalah hidup itu menimpa siapapun. Jadi sekali lagi kalau misalnya untuk dulur mamang yang misalnya apa ya memiliki masalah atau kendala dalam masalah katakanlah maaf ekonomi atau makanan, jangan berpikir negatif seperti keluarga yang kita bicarakan ini, tapi kita ngobrol lah gitu, ngobrol gitu dengan Pak RT Pak RW atau aparat setempat supaya bisa membantu kesulitan kita gitu. Betul. Karena di sana pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu setiap keluh kesah dari warga. Begitu. Orang rada serius ya. Serius ya asli. Orang terbengong-bengong. Jadi intinya ngobrol terus kemukakan kesulitan kita kepada orang-orang terdekat dulu mungkin lah ya. Kalau misalnya orang terdekat tidak bisa dengan ya tadi ke pemerintah gitu. Terus? Enggak sih, enggak.